Mendengar Tama menyebut Wildan tiba-tiba, ekspresi Yoshua tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wildan adalah Raja Serigala bermata biru di front kataklismik kedua setelah tentara Yoshua, dan selalu menjadi jenderal yang sangat dihargai tentara Yoshua. Tapi itu adalah orang nomor 2 di bawah 1 orang dan lebih dari 10.000 orang. Dia telah mengalami kegagalan paling tragis di Timur Tengah sejak pendirian Front Kataklismik. Ribuan orang terbunuh dan lebih dari 10.000 ditawan, membuat Front Kataklismik malu secara internasional. Apalagi sejak saat itu, keberadaan Wildan tidak diketahui dan tidak ada kabar. Tidak ada yang tahu apakah dia ditangkap, membelot, atau mati. Dan Yoshua juga tahu betul bahwa karena Tama bisa menyebut nama Wildan, itu membuktikan bahwa dia sangat tahu tentang kegagalan Front Kataklismik sebelumnya di Timur Tengah. Pada saat ini, dia menyebutkannya dengan sengaja, tentu saja untuk mengolok-olok Yoshua sendiri. Yoshua yang marah berkata dengan dingin, "Wah, jangan banyak bicara di sini, apalagi tentang Wildan, bersama Herman, kamu tidak bisa menang." Setelah itu, dia menatap Herman dan berkata dengan tajam, "Herman." Sobek mulutnya, Herman mengangguk, dan melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Nak, ayolah, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu berani mengatakan hal-hal gila seperti itu." Setelah itu, tinju Herman tiba-tiba bergetar, dan kekuatan internal yang kuat berkumpul untuk membuat 2 ledakan memekakkan telinga dari udara tipis. Tidak hanya itu, gerimis berkabut tersebar di sekitar tinjunya, tiba-tiba membuat suara mencicit ketika tetesan air menguap pada suhu tinggi, seperti sepotong besi merah yang dilemparkan ke dalam air. Kekuatan internal yang kuat seperti medan magnet yang memancar berkekuatan tinggi, membuat para prajurit dan ninja di sekitarnya langsung terkejut. Meskipun Herman belum menembak, angin geng yang dibawa oleh kekuatan internalnya yang kuat telah membuat seniman bela diri di sekitarnya menyadari bahwa kekuatan orang ini jauh di luar imajinasi mereka. Lukas tampak tercengang, dan berseru dengan suara rendah, "Kekuatan internal orang ini telah menjadi luar biasa, dan bahkan dengan setiap gerakan, dia dapat membentuk angin, dan kekuatan internal sangat murni. Ini yang menakutkan." Kekuatan prajurit bintang 6 Raya juga terkejut, dan berkata, "Kakek, mengapa orang ini bisa mencapai level prajurit bintang 6 di usia muda?" Melihat seluruh negeri, tidak ada prajurit bintang 6, Lukas menghela nafas. "Jika Anda tidak tahu sesuatu, negara ini akan damai dan makmur, dan suasana seni bela diri akan menjadi semakin lemah. Master seni bela diri domestik telah pergi ke luar negeri selama beberapa dekade." Lagi pula, Lukas memandang Raya dan berkata dengan serius, "Jika Anda masih sangat muda, dengan bantuan Tuan Renza, Anda dapat menembus prajurit bintang 3. Setidaknya, pencapaian masa depan Anda akan lebih tinggi dari saya. Mencapai 6 bintang, mungkin hanya mimpi." Raya berbisik, "Prajurit bintang 6, Aku tidak berani berpikir." Lukas meliriknya dan berkata dengan serius, "Mungkin saya tidak berani memikirkannya sebelumnya, tetapi Anda memiliki keberuntungan Tuan Renza dan bantuan Tuan Renza. 6 bintang mungkin bukan tidak mungkin." Setelah berbicara, Lukas memandang Raya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Raya, mulai hari ini, keluarga Hermawan akan dipimpin olehmu. Melihat bahwa kekuatan anak muda saat ini begitu kuat, tulang tuaku akan mundur dan berlatih." Raya tidak menyangka kakek tiba-tiba akan menyerahkan kepemimpinan keluarga Hermawan kepada dirinya sendiri saat ini. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah ketika Lukas benar-benar melihatnya tadi malam, mengetahui bahwa dia masih hidup, dan mengetahui semua pengalaman selama periode ini, dia sudah memutuskan untuk membiarkannya memimpin keluarga Hermawan. Karena dia jelas menyadari bahwa Tama akan menjadi bangsawan di keluarga Hermawan yang belum pernah melihatnya selama ratusan tahun. Adapun seluruh keluarga Hermawan, Raya adalah yang paling banyak menerima bantuan dari Tama.
Selama dia akan melakukan yang terbaik untuk tinggal bersama Tama di masa depan, Tama tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Adapun krisis di front kataklismik hari ini, dia percaya bahwa itu bukan masalah bagi Tama sama sekali. Pada waktu bersamaan, Herman, yang siap dan berencana untuk melawan Tama dengan seluruh kekuatannya, melihat bahwa Tama belum siap, dan berkata sambil mencibir, "Nak, mengapa kamu tidak mengerahkan kekuatan internalmu? Tidakkah kamu berencana untuk melakukan perlawanan?" Hal yang paling kuat tentang seniman bela diri adalah bahwa mereka memiliki kekuatan internal. Ketika kekuatan internal meningkat, kekuatan fisik, kelincahan, dan kekuatan serangan mereka akan berlipat ganda secara geometris. Justru karena kekuatan internal adalah kekuatan asli prajurit, setiap prajurit harus mengangkut kekuatan internal ke tangan dan kakinya sebelum menyerang untuk menampilkan efektivitas tempur terkuat. Namun, Herman tidak tahu bahwa Tama tidak membutuhkan apa yang disebut kekuatan internal sama sekali. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual, dan energi semacam ini adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai oleh prajurit sama sekali. Jadi, dia menguap dan berkata kepada Herman, "Kamu sangat bertingkah, kamu hanya ingin bertarung." Apa kalimatnya yang bengkok? Sialan, Herman dipermalukan oleh Tama di depan umum dan sudah sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku orang yang baik yang memintamu untuk pindah duluan. Kamu benar-benar tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan bawahanku yang akan menghabisimu tanpa ampun." Begitu suara itu jatuh, Herman segera menyerang Tama. Kekuatan seniman bela diri bintang 6 tidak tertutup. Herman tiba-tiba bergerak, dan semua orang yang akan mencapai Tama bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dengan kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan yang kuat, pukulan ini benar-benar membuat suara menembus udara, dan itu sangat ganas pada pandangan pertama. Ini adalah kekuatan prajurit bintang 6, prajurit bintang 4, hanya perlu melihat dan lubuk hatinya tanpa sadar dipenuhi dengan keputusasaan. Ninja dari 4 keluarga besar di Jepang benar-benar tercengang pada saat ini. Kinerja Herman saja melebihi level mereka lebih dari 1 level. Semua orang segera memandang Tama. Mereka ingin tahu metode seperti apa yang direncanakan Tama untuk menghadapi serangan yang begitu sengit. Namun, di luar dugaan semua orang, Tama tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika dia melihat tinju kanan Herman, dia tiba-tiba menyerang dada Tama. Suara pukulan di udara seperti bola meriam yang menderu, membuat ekspresi semua orang tegang. Melihatnya melakukan yang terbaik, Yoshua takut dia akan memukuli Tama sampai mati. Jadi dia tanpa sadar berteriak, "Herman, pertahankan dia." Yoshua ingin mengatakan untuk membuatnya tetap hidup. Tetapi sebelum nasib itu diucapkan, dia langsung terpana oleh pemandangan di depannya. Saya melihat bahwa tinju kanan Herman telah membuat pukulan penuh saat ini, dan tiba-tiba berhenti pada posisi kurang dari 20 cm dari dada Tama. Baik orang di belakang Herman maupun orang di belakang Tama tidak pernah melihat tinju kanan Herman, dan Tama sudah menggenggamnya dengan erat saat ini. Pada saat ini, ekspresi Herman sudah sangat terkejut. Di wajahnya yang garang, ada keterkejutan dan kepanikan seorang anak berusia 3 tahun. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tama begitu mudah menggenggam pukulan penuhnya. Yang lebih keterlaluan adalah saat dia ditangkap olehnya, kekuatan-kekuatan besar yang berkumpul di lengannya menghilang dari udara. Perasaan ini seperti orang yang melompat dari ketinggian 10.000 meter. Saat percepatan gravitasi semakin kuat, kecepatan dan kekuatan menjadi lebih kuat. Namun, ketika kecepatan dan kekuatan mencapai titik ekstrim, seluruh orang tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan tanpa bobot yang mirip dengan di luar angkasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.